Selamat kepada Sobat SP yang sudah diterima di perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta. 4 tahun belajar di perguruan tinggi itu akan sangat mempengaruhi kesuksesan Sobat SP di masa depan. Memang ada perbedaan antara belajar pada waktu SMA dan di perguruan tinggi. Apa perbedaan tersebut dan bagaimana agar sukses belajar di perguruan tinggi? Ikuti pembahasan pada video berikut ini. Halo Sobat SP, saya Haryo Tinmar. Selamat datang di channel Sukses Bahagia yang akan membahas seputar parenting dan living yang akan membantu Sobat SP untuk meraih sukses dan bahagia. Perbedaan dapat dibagi dalam dua hal, yaitu akademik dan non-akademik. Yang akademik, yang pertama itu kurikulum. Kurikulum di SMA itu sudah baku. Kalaupun ada pilihan, tidak banyak. Tetapi di perguruan tinggi, kurikulumnya lebih fleksibel. Ada mata kuliah wajib dan ada mata kuliah pilihan. Yang kedua, jadwal belajar. Kalau belajar di SMA, itu mulai dari jam 6.30 sampai dengan jam 14.00. Tapi belajar di perguruan tinggi, tidak demikian. Artinya, bisa mulai belajar jam 8, jam 10, ataupun jam 1. Yang ketiga, penyampaian materi. Kalau di SMA, itu guru memberikan secara jelas dan lebih terinci. Sedangkan di perguruan tinggi, dosen hanya memberikan pokok-pokoknya saja. Yang keempat, fleksibilitas dalam belajar. Di SMA, belajar secara terstruktur, sementara di perguruan tinggi mengikuti ritme sendiri dalam belajar. Yang kelima, metode evaluasi. Kalau di SMA itu hanya ulangan dan tes, sementara di perguruan tinggi lebih bervariasi, ada presentasi, tugas kelompok, partisipasi, absensi, tes, dan ujian akhir semester. Yang keenam, kemandirian belajar. Di SMA, guru selalu mengingatkan, tetapi kalau di perguruan tinggi, dosen tidak pernah mengingatkan. Semua ini akan dijelaskan pada waktu pengenalan mahasiswa baru oleh dosen maupun oleh para senior. Sementara yang non-akademik itu yang pertama masalah pergaulan. Kalau di SMA mungkin kita bergaul hanya satu kelas. Sementara di perguruan tinggi nanti masing-masing kelas mungkin dengan orang yang berbeda. Yang kedua itu budaya dan kebiasaan sosial. Waktu di SMA mungkin homogen, tetapi di perguruan tinggi itu heterogen. Karena teman-teman akan berasal dari berbagai daerah, berbagai suku, dan berbagai latar belakang keluarga. Yang ketiga, pengelolaan waktu. Pada waktu di SMA, jadwal sudah ditentukan oleh sekolah. Di perguruan tinggi, jadwal mengatur sendiri. Yang keempat, kedewasaan dalam menentukan prioritas. Pada waktu di SMA, ada arahan orang tua, ada arahan guru. Tetapi pada waktu di perguruan tinggi, harus bisa menentukan prioritas, apakah akademik, organisasi, atau kegiatan lainnya. Karena belajar di perguruan tinggi sepertinya lebih bebas, maka jangan sampai terlena atau lengah. Untuk itu diperlukan satu kata, tanggung jawab. Hal yang harus diperhatikan ketika studi di perguruan tinggi, yaitu yang pertama IPK atau Indeks Prestasi Kumulatif. Indeks Prestasi Kumulatif atau IPK adalah nilai rata-rata dari seluruh mata kuliah yang telah diambil seorang mahasiswa selama masa studinya, dari semester pertama hingga akhir. IPK digunakan untuk mengukur prestasi akademik mahasiswa secara keseluruhan. Yang dimaksud dengan lulus cum laude itu apabila IPK-nya dulu di atas 3,5, tapi peraturan baru sekarang di atas 3,6. Memperoleh IPK tertinggi memang bukan jaminan nanti paling sukses di dalam pekerjaannya. Tetapi IPK ini penting, karena beberapa perusahaan, terutama instansi pemerintah dan BUMN, BUMD, sering mensyaratkan IPK minimal untuk seleksi administrasinya. Nah, ini hanya jokes waktu saya kuliah di UI. Katanya, kalau IPK-nya tertinggi, nanti jadi dosen, jadi profesor.
Kalau IP-nya sedang, itu jadi direktur dan komisaris. Tapi, kalau IP-nya paling rendah, itu nanti jadi pengusaha, di mana para direktur dan dosen nanti bekerja pada pengusaha ini. Tapi itu hanya jokes ya. Tapi kok saya yakin ya, Bu Sri Mulyani, Menteri Keuangan kita, dan Pak Renat Kasali pasti nilainya atau IPK-nya tinggi. Yang kedua, apakah kita perlu mengikuti kegiatan organisasi mahasiswa seperti BEM, BPM, dan organisasi lainnya? Tentu ini akan ditentukan oleh satu, kemampuan fisik kita, juga kemampuan kognitif, kemampuan finansial, dan bagaimana kemampuan di dalam membagi waktu tersebut. Tapi intinya, yang paling penting di sini adalah kegiatan akademiknya. Manfaat dari mengikuti organisasi kemahasiswaan ini, mahasiswa akan meningkatkan leadership-nya, social skill, dan knowledge-nya. Dan ternyata beberapa perusahaan, terutama instansi pemerintah, BUMN, BUMD, lebih memprioritaskan mereka yang berlatar belakang aktivis kampus. Memang syarat untuk menjadi aktivis kampus itu harus mempunyai fisik yang baik, kognitif yang baik, kemampuan finansial yang baik, pintar membagi waktu, dan pastinya tetap disiplin untuk belajar. Anak saya pernah cerita ketika ditanya oleh temannya sesama aktivis, "Mengapa kamu aktif tapi nilaimu bisa tinggi?" Ternyata anak saya cerita, kalau habis kegiatan kemahasiswaan jam 10 malam, teman-teman pada tidur, sementara anak saya langsung belajar sampai jam 2 dini hari. Idealnya memang mengikuti kegiatan kemahasiswaan. Tetapi kalau tidak mampu, fokus saja di akademik. Dan ingat, jangan terlena dengan kebebasan yang ada. 4 tahun kuliah akan menentukan nasib hidup selamanya. Jadi, belajar di perguruan tinggi haruslah bijaksana dan bertanggung jawab dalam mengambil setiap keputusan agar sukses. Nah, inilah tadi pendapat, pengalaman, serta tips dari saya agar sukses studi di universitas. Apabila Sobat SB mempunyai pengalaman, pendapat, dan tips lain, silahkan memberikan komentar untuk kita diskusikan lebih lanjut. Sukses bahagia berbagi cerita, sukses bahagia bersama keluarga, sukses bahagia di sini tempatnya.